Cek. Selamat pagi semuanya. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Ya, sehat-sehat ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada lagi selain Nadila? Nadila aja ya. Kemana Nadilanya? Izin ke Palangkaraya ya. Oke. Berarti selain itu hadir semua ya. Baik. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Ketua kelasnya? Ya, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Karmelita sudah memimpin doa kita pada hari ini. Ibu mau mengecek kalian, masih ingat nggak dengan materi yang dipelajari minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Tentang apa? Ya, silakan. Tentang apa? Ya, silakan. Apa tadi? Elastisitas dengan keseimbangan benda tegar. Ya. Ada lagi yang lain yang ingat? Ya. Susunan pegas, Bu. Susunan pegas. Ada berapa susunan pegas yang kalian ingat? Ada 2. Ada 2, apa saja? Seri dan paralel. Seri dan paralel. Betul, berarti masih ingat ya? Terima kasih buat jawaban kalian semua, luar biasa. Berarti masih ingat ya, materi tidak dilupakan begitu saja. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang beda lagi. Kita beranjak ke bab berikutnya, bab yang baru. Tapi sebelumnya Ibu mau minum dulu ya, haus. Apa tadi? Coba Ibu cek lagi ya. Lah. Bocor. Apa yang kalian lihat tadi? Apa yang kalian lihat? Airnya bocor. Nih nggak bocor. Cek lagi ya. Bocor. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak jadi minum bocor, takut ada racunnya ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Mana tadi mic-nya? Pegang aja ya. Jadi kalau ini kalian kasih. Terima kasih, Bu. Saya ingin bertanya, kenapa saat ditutup itu airnya tidak keluar dan saat dibuka itu malah airnya keluar? Terima Iya. kasih, Bu. Terima kasih. Mesiani ya? Ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain terkait yang tadi? Nah, pertanyaan Mesiani ini jitu ya. Kenapa waktu ditutup nggak ada yang bocor? Pada saat dibuka barulah airnya bocor. Ada yang tahu jawabannya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, makanya kita dengarkan materi kita pada hari ini yaitu tentang fluidastatis. Tadi malam sebelumnya sudah Ibu share materi kita ya. Sudah dibaca belum? Sudah, bagus sekali. Jadi materi kita hari ini adalah tentang fluidastatis. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang mau membacakan satu orang? Ibu minta tolong Jessica bacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan percobaan
Melakukan percobaan tekanan hidrostatis, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis sesuai dengan konsep tekanan. Ya, terima kasih. Kemudian siapa nih laki? Joy Nadi. Tujuan pembelajaran yang kedua, silakan dibacakan. Tujuan pembelajaran kedua, percobaan tekanan hidrostatis, peserta didik dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep tekanan hidrostatis. Baik, terima kasih ya. Ini yang harus kalian capai hari ini. Jadi kalian bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dan memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep tekanan hidrostatis. Nah, sebagai pendahuluan, kalian harus tahu dulu apa itu fluida statis. Apa itu fluida? Nah, fluida itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, itu duluan. Silakan, mic-nya kasihkan. Apa itu fluida? Sebutkan namanya ya, karena pakai masker, ibu aja lupa pakai masker ini. Terima kasih Bu, nama saya Novela Hawini, saya ingin menjawab apa itu fluida. Ya. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, sehingga zat cair dan gas itu termasuk ke dalam fluida. Terima kasih. Iya, baik ya. Komplit jawabannya. Ada yang bisa mengulangi enggak? Siapa tadi yang mau menjawab? Ya, silakan Karmelita, mic-nya. Apa tadi fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir sehingga zat cair dan gas termasuk ke dalam fluida. Oh, betul sekali ya. Jadi kalian sudah membaca rupanya ya, ini yang Ibu harapkan. Kalau fluida adalah zat alir, maka yang termasuk di dalamnya adalah zat cair dan betul sekali dan gas. Nah, setelah itu ada berapa jenis fluida? 2 macam. Siapa yang bisa menjawab 2 macam selain Karmelita dengan, ya silakan. Silakan Marta. Fluida dibagi menjadi 2 jenis, yaitu fluida yang bisa bergerak dan tidak bisa bergerak. Kalau yang tidak bisa bergerak namanya apa? Ya, siapa? Ya betul, Joy Nadi, statis. Betul juga ya, si Marta juga betul, luar biasa. Sekalian Marta, yang bergerak namanya apa? Fluida dinamis. Iya, betul. Silakan duduk, terima kasih ya. Jadi ini ada fluida statis, yaitu fluida yang diam, dan fluida dinamis, fluida yang bergerak. Selanjutnya Ibu ingin mengingatkan kalian dengan materi di mungkin SMP, atau di kelas 10, ini pasti sudah dipelajari tentang massa jenis. Apa itu massa jenis, ingat nggak? Kenapa minyak ada di atas air, tidak bisa bercampur? Massa jenis adalah, ya betul, massa dibagi dengan volumenya. Massa zat dibagi dengan volumenya. Berikutnya tekanan, ingat tekanan ini yang di meme sering. Apa itu tekanan? Apa yang mempengaruhi tekanan? Nih, ada nih, Ibu bagikan materinya. Berbanding lurus dengan ya, gaya. Siapa yang bilang gaya tadi? Ya, betul. Siapa tadi namanya? Dini, betul. Berbanding lurus dengan gaya. Berbanding terbalik dengan luas permukaannya, ya. Nah, sekarang apa itu tekanan hidrostatis? Apa itu tekanan hidrostatis? Ya, silakan apa? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh beratnya sendiri. Berat zat cair itu sendiri ya. Iya, Bu. Nah, apa yang mempengaruhi tekanan hidrostatis sekarang? Untuk mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi tekanan hidrostatis, kita akan melakukan percobaan. Nanti ya, sebelumnya berikan komentar kalian mengenai gambar ini. Ada 2 gambar, gambar kiri dan gambar kanan. Ya, kita bahas satu persatu dulu. Gambar yang pertama gambar apa? Orang berenang, anak-anak berenang. Ini pasti kalian pernah waktu kecil ya? Ada yang geleng-geleng ya. Nggak diizinin berenang sama orang tuanya. Yang pernah berenang dulu angkat tangan di sungai. Angkat tangannya, jujur saja. Ibu juga pernah. Silakan turunkan. Apa yang kalian rasakan ketika berenang?
rame ya. Ketika kalian menyelam, apa yang kalian rasakan? Sesak napas. Selain itu, ada pertanyaan nggak dulu? Kenapa ketika kita menyelam terlalu dalam maka suara di dalam telinga ini mendenging, Bu? Kenapa kira-kira? Karena tekanan, luar biasa prediksinya ya, karena tekanan. Tekanan apa? Tekanan air. Tapi kalau dalam aja kan nyelamnya ya. Kalau masih di dasar-dasar sakit nggak telinganya? Enggak kan, biasa aja ya. Kalau semakin dalam. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, gambar berikutnya. Gambar apa ini? Bendungan. Ada nggak bendungan di tempat kita? Di mana? Oh di Tabak ada ya. Ibu baru tahu loh, Ibu belum pernah sampai. Bendungannya kecil ya, cuman struktur bendungan biasanya kurang lebih sama ya. Seperti ini. Apa yang kalian perhatikan dari gambar bendungan ini? Miring. Ya betul, miring. Kenapa kok miring? Karena apa tadi? Dia miring tadi karena semakin tebal, betul ya. Ternyata kalian bisa mengamatinya. Ada pertanyaan nggak terkait struktur bangunan bendungan ini? Siapa namanya? Silakan. Nama saya Andini. Ya, Andini. Mengapa bendungannya harus dibuat miring? Kenapa bendungannya harus dibuat miring? Tadi tebal tadi ya maksudnya ya? Iya. Iya, betul. Terima kasih pertanyaan dari Andini. Ada 2 pertanyaan yang Ibu tangkap tadi ya. Kita akan melakukan percobaan. Sudah di kelompoknya masing-masing? Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Ini ada LKPD sudah Ibu bagikan sebelumnya ya? Lewat WhatsApp ya? Nah, itu sudah kalian pelajari, Ibu harap. Sekarang tolong bagikan ini 1 orang 1, estafet saja, ambil 4, lalu sisanya bagikan ke belakang. Sudah ya. Silakan amati LKPD-nya. Sudah dilihat? Topiknya tentang apa itu? Bacaan? Tentang tekanan hidrostatis. Tujuannya ada berapa? Ada 3. Yang pertama mengidentifikasi tekanan hidrostatis. Yang kedua, menganalisis pengaruh kedalaman terhadap besarnya tekanan hidrostatis. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh jenis zat terhadap tekanan hidrostatis. Sudah menulis nama masing-masing dulu? Kalau sudah, perhatikan ke depan caranya supaya tidak salah-salah ya. Supaya nanti supaya hasilnya nanti juga bagus. Siap? Perhatikan ke depan. Alat-alatnya yang pertama ada statif kayu. Ini yang berdiri ini, statif dari kayu untuk penyangga, papan penyangga ya. Yang kedua ada selang. Selangnya ini pada statifnya dibentuk huruf U. Jadi namanya selang U. Nah, kita kasih nama selangnya. Selang kiri namanya selang A, selang kanan namanya selang B. Nah, A, B. Jadi untuk memudahkan membedakannya, yang A tidak terhubung dengan corong, yang B terhubung dengan corong. Nah, di dalam selang U ini sudah Ibu siapkan zat cair. Air biasa saja tapi dikasih pewarna makanan. Supaya apa kira-kira? Bukan, jangan ya, jangan dimakan. Diminum saja. Oh enggak ya. Diminum juga jangan. Supaya kalian gampang nanti memperhatikan skalanya ya. Kalau bening mungkin agak kesusahan, jadi Ibu kasih warna. Itu yang pertama. Lalu ada penggaris untuk mengukur ketinggian zat cair selang A, zat cair selang B. Ini alat set yang pertama. Yang kedua, kita membutuhkan zat cair. Zat cairnya ada 3 macam di sini. Air mineral, mereknya di sensor ya. Ini ada minyak kelapa, dan yang terakhir minyak tanah. Ingat, air mineral, minyak kelapa, dan minyak tanah. Pertama-tama, kalian celupkan corong ini tegak lurus permukaan zat cairnya. Tegak lurus artinya begini, jangan mencong kiri, kanan, depan, belakang. Ya, jangan joget selangnya. Lurus seperti ini ya, tegak lurus permukaan. Begitu ya. Mencelupkannya dengan kedalaman berapa di situ? 4 cm, 8 cm dengan
12 cm. Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya 4 cm itu dari permukaan zat cair. Ibu contohkan 4 cm ya. Jadi seperti ini. Ini penggaris ukur 4 cm. 1, 2, 3, 4 dari bawah ya. Nah. Skala 4 itu pas di permukaan zat cair dan skala 0 pada akhir corong. Paham maksud Ibu? Jadi 4 cm ya. 4 di permukaan, 0 di corongnya, pas di bawah corong. Nah, kemudian terjadi perbedaan ketinggian enggak di sini ya? Coba lihat itu. Terjadi perbedaan ketinggian enggak? Selang A dan selang B. Nah, silakan lihat selang A berapa senti, selang B berapa senti. Catat di tabelnya. Ada kan di situ? Ya kan? Catat selang A berapa, tingginya selang B berapa. Sudah. Menghitung selisihnya belakangan supaya cepat. Nah, mengambil datanya berapa kali untuk masing-masing kedalaman? Gitu. 5 kali ya. Mengambil datanya Ibu minta 5 kali untuk masing-masing kedalaman. Silakan ambil alat yang pertama kelompok 1. Silakan kelompok 1 kalian mendapatkan zat cair air mineral. Ya, silakan ambil ke depan alatnya, perwakilan kelompoknya. Hati-hati ya. Kelompok 2 juga air mineral. Ya, bawa. Silakan. Hati-hati handphonenya basah. Ambil air mineral yang ini juga. Satu penggaris. Hati-hati ya. Ada yang membantu juga temannya, takut tumpah ya. Kalau air tumpah masih oke, kalau minyak tanah bisa kebakaran kita. Kelompok 3, kalian kebagian zat cair minyak kelapa. Oke, dengarkan arahan Ibu. Untuk mengerjakan ini, Ibu minta kalian jujur ya. Jangan dikarang-karang. Misalnya pengambilan data pertama hasilnya sama yang data kedua selisihnya jauh berbeda. Lalu kalian mau ngarang, samakan saja. Jangan ya. Jujur saja, itulah hasilnya nanti. Silakan kerjakan. Ibu mau lihat 4 cm ini seperti apa? 4, ya seperti itu, betul. Agak naik lagi ke atas. Yang ininya, corongnya, dinonya. Jadi, nah seperti itu, bawah lagi. Iya. Silakan catat. Ini bisa 4 cm, agak mereng ini. Nah, diratain ya. Iya, pas 4 cm seperti itu ya. Ya. 4 cm itu 2 cm. 4 cm itu kan ini ya. Nah, 4-nya di situ, corongnya di bawah di 0 ini. Coba turunin lagi corongnya. Nah. Jangan lupa jangan mereng kiri, mereng kanan ya. Perhatikan di situ skalanya yang A itu berapa. Turunin lagi sampai ke 0. Sudah nggak sampai 0? Naikin lagi ke ketinggian. Di garis 0. Itu masih di bawah. Ya, itu. Agak sini, terlalu dalam. Ntar juga lihat dasarnya. Nah, seperti itu. Paham maksudnya ya? Waktunya untuk mengerjakan itu adalah 15 menit. Yang berapa senti? Ada berapa data sih? Oh, sudah 5 kali. Nah, habiskan aja ya. Nanti kan selisihnya yang ini kurang ini tadi
Ada yang sudah mencoba kedalaman 8 cm? Iya, silakan. Bagus ya. Supaya tugasnya terbagi rata, Ibu sambil menilai kalian ya. Jadi ini Ibu nilai. Yang Ibu nilai yang pertama adalah kalian melakukan percobaannya sudah sesuai prosedur tidak? Ada langkah-langkah tadi ya. Yang kedua, benar nggak cara melihat datanya? Yang tadi 4 cm itu dilihat dari mana? Membaca skalanya sudah benar atau tidak? Tadi ada yang bertanya, Bu, kenapa Bu 4 cm ini kami ulangi terus masih sama? Kenapa kira-kira? Bagus kalau sama. Mengambil 5 kali itu maksudnya supaya mengurangi kesalahan pengambilan data. Jadi diambil rata-ratanya nanti ya. Sudah selesai, luar biasa. Loh, kok bisa 10,46? Belum dibagi 5 ini pasti. Mana bagi 5? Coba gimana cara kalian menghitung? Ditambah semua ini langsung dibagi. Tunjukkan cara.
Itu dia. Ayo, waktunya sudah mau habis. Yang sudah selesai menghitung, yang sudah selesai, silakan jawab pertanyaan analisis di bawahnya dan kesimpulannya. Sudah sampai mana ini? Sabar ya. Jauh nggak bedanya? Makanya aman ya. Sudah? Gimana? Sudah ya? Coba Ibu lihat. Sudah ditulis ke dalam sini? Kok ini berapa? 17 ya. Tulis ke dalam tabel. Tulis lalu hitung selisihnya berapa. Sudah selesai? Oh iya, maksudnya masukkan ke dalam. Coba Ibu lihat hasil ukuran supaya nggak salah. Ini yang 8 cm ya, 18 ya, merah dari dikit aja ya. Betul. 12 4 cm. Ya. Ini yang jauh nih. Oh, terbalik. Iya, balik-balik. Ya, silakan ditulis. Kalau ragu-ragu, tulis pakai pensil dulu, tanya ibu. Cara menghitung rata-ratanya kalian kalau pakai kalkulator hati-hati kayak kelompok 4 tadi ya. Jumlah dulu, 5-nya itu tadi dijumlah sampai 5 kali. Pencet sama dengan, baru bagi 5. Jangan langsung dibagi dulu dengan 5 sebelum sebelum pencet sama dengan. Nanti hasilnya salah. Yang masuk analisis kelompok mana? Kelompok ini ya. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Kenapa kira-kira? Ada perbedaan ketinggian kan? Kenapa kira-kira? Ada hubungannya dengan materi kita hari ini? Tentang? Berarti dia tadi ada perbedaan ketinggian karena ada apa? Tekanan apa? Iya, dari zat cair mana? Kan ada 2 nih, zat cair ini ada zat cair yang ini. Yang mana yang memberikan tekanan? Betul. Kan berarti jawabannya nomor 1. Terjadinya perbedaan ketinggian pada selang. Sebentar ya. Sebentar ya. Terjadinya perbedaan ketinggian pada selang akibat adanya tekanan hidrostatis yang diberikan oleh zat cair di dalam wadah. Paham? Nah. Bisa nggak nulis ulang? Ya? Aman? Itu aja Bu. Itu dikali nggak Bu? Dikurang? Selisihnya kan? Iya. Ini kurang ini. Oh, jadi sampai 5 kali. Ada 5 hasil kan di sini nanti ya? Itu dijumlah dulu, hasil nanti selisihnya dijumlah sama dengan berapa? Kali bagi 5. Bagi 5. Ingat, info pakai sama dengan dulu ya sebelum membagi. Kalau mau cepat, sebenarnya ambil aja dulu data sampai 12, menghitung gampang. Ya kan? Siapa lagi yang sudah masuk analisis? Ya? Iya, satu aja dulu, nanti kalian terakhir menyalin, kayak gitu kan, biar cepat. Gimana? 18,5.
Jangan lupa sebelum corongnya dicelup, itu sebenarnya lihat dulu di selang U-nya, sama enggak ketinggiannya, jangan-jangan sudah beda duluan. Nah itu ya, bisa salahnya di situ. Sudah bisa dikerjakan? Silakan. Ibu beri waktu 5 menit, kemudian kita presentasi. Sudah. Kita akan memulai mengisi data ke dalam tabel. Mulai dari kelompok 1 ya, yang air, Ibu akan ketikkan datanya di sini. Cek data masing-masing ya. Mik pada kelompok 1, siap? Silakan, siapa juru bicaranya? Baik, perhatikan kelompok 1, semuanya perhatikan kelompok 1, juru bicaranya siapa? Ya, silakan bacakan untuk air pada perbedaan pada kedalaman corong 4 cm berapa rata-rata perbedaan ketinggiannya? Bacakan sampai 12 cm ya. Untuk hasil pengamatan dari zat cair air, massa jenisnya yaitu 1,03 gram per cm², kedalaman corongnya 4 cm. Ketinggian zat cair selang A-nya yaitu 17,2 cm, dan ketinggian zat cair pipa B 13,4 cm, dan perbedaan ketinggiannya 3,8, dan perbedaan ketinggian rata-ratanya 2,92. 2,92. Langsung bacakan rata-ratanya yang akhirnya aja ya. Ya, 8 cm berapa rata-ratanya? Untuk perbedaan ketinggian rata-rata dari zat cair selang A dan pipa B yaitu 6,64. Pada 8 cm ya? Iya, 6,64 cm. cm. Yang 12 cm langsung berapa angkanya? Perbedaan ketinggian rata-ratanya yaitu 10,22 cm. Oke. Terima kasih kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan bacakan juru bicaranya berapa? Untuk kelompok 2, yang pertama yaitu yang kedalaman 4 cm, perbedaan ketinggian rata-rata yaitu 4,2. Lanjutkan dengan yang 8. Untuk kedalaman 8 cm, perbedaan ketinggian rata-rata yaitu 8,5. Ya, lanjut. Dan untuk perbedaan kedalaman 12 cm yaitu perbedaan ketinggian rata-rata 11,74. Ya. Terlihat perbedaan kelompok 1 dan kelompok 2 ya, tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, karena dia sendiri di sini yang pakai minyak kelapa, silakan presentasikan. Yang rata-rata langsung ya, bacakan. Ya, silakan. Perbedaan rata-rata minyak kelapa 4 cm pada kedalaman 4 cm yaitu 3,62. 3,62 ya. Iya, 3,62. Ya, yang berikutnya 8 cm. Pada kedalaman 8 cm yaitu 7,4. Ya. Pada kedalaman 12 cm yaitu 10,84. Ya. Terima kasih kelompok 2 ya. Ya, sama-sama, Bu. Itu ya. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4 dulu. Yang minyak tanah ya. Silakan.
Perbedaan ketinggian rata-rata dalam corong, salah, bentar. Perbedaan rata-rata pada kedalaman 4 cm yaitu 2,46. 2,46. Ya. Perbedaan ketinggian rata-rata pada 8 cm yaitu 5,9. 5,9. Baik, selanjutnya Perbedaan ketinggian rata-rata pada kedalaman 12 cm 8,84. 8,84. Terima kasih kelompok 4, tepuk tangan dulu. Sekarang untuk kelompok 5. Silakan. Pada zat cair minyak tanah, pada kedalaman 4 cm, rata-ratanya adalah 2,94 cm. Pada kedalaman 8 cm, rata-ratanya 6,02 cm. Pada kedalaman 12 cm, rata-ratanya 9,96 cm. Terima kasih kelompok 5, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sekarang Ibu minta kalian membacakan analisis. Ini kita saya lemparkan aja, rebutan. Untuk analisis datanya yang pertama ada pertanyaan. Pertanyaan apa nomor 1? Silakan bacakan. Siapa yang mau baca? Ya. Pertanyaannya apa? Untuk analisis data, pertanyaan yang pertama yaitu mengapa saat corong dicelupkan ke dalam zat cair terjadi perbedaan ketinggian pada permukaan air yang ada di dalam selang U? Jawaban kalian apa? Untuk jawaban, karena terjadi tekanan hidrostatis zat cair yang ada pada wadah. Karena ada tekanan hidrostatis zat cair pada wadah. Terima kasih, silakan duduk. Ada lagi jawaban dari iya. Mengapa saat corong dicelupkan ke dalam zat cair terjadi perbedaan ketinggian pada permukaan air yang ada di dalam selang U? Kenapa? Karena terjadi tekanan zat cair atau hidrostatis dari dalam wadahnya. Dari dalam wadah? Ada apa di dalam wadah? Iya, ada zat cair. Berarti zat cair di dalam wadah ya. Itu jawaban analisis data yang pertama. Betul apa tidak? Setuju nggak yang lain? Setuju ya? Nanti kelompok 3 jawab nomor 2 ya. Analisis data nomor 2. Jadi adanya tekanan hidrostatis, adanya perbedaan ketinggian dalam selang U karena adanya tekanan hidrostatis. Sekarang kelompok 3 bacakan pertanyaan nomor 2 dan jawaban kalian apa? Silakan. Pertanyaan nomor 2, bagaimana perbedaan ketinggian air dalam pipa U pada saat corong dicelupkan pada kedalaman H yang berbeda-beda? Jawaban kami adalah, ternyata semakin dalam dicelupkan, semakin besar perbedaan ketinggian pada zat cair tersebut. Gitu. Betul, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ya, kelompok 3. Katanya, kelompok lain dengar nggak tadi kelompok 3 bilang apa? Ada yang mau menjawab lagi? Katanya semakin dalam corong dicelupkan ya? Hasilnya perbedaan ketinggian semakin besar. Cek dulu data kelompok 3 di sana, yang minyak kelapa ya. Betul ya, 4 cm, 8 cm, 12 cm semakin dalam, tekanan perbedaan ketinggiannya semakin besar di situ ya. 3,62, 7,4, 10,84. Ya. Dan data kalian juga di situ benar ya, semua kelompok. Semakin dalam semakin besar perbedaan ketinggiannya. Tepuk tangan lagi, betul. Hasil kalian melakukan percobaan. Sekarang nomor 3. Ini belum ya. Pertanyaannya apa? Silakan ada yang mau membaca dan langsung menjawab. Mungkin. Baca aja dulu. Apa pertanyaan nomor 3? Ibu bacakan ya. Oh, silakan. Kalian aja yang baca. Pertanyaan nomor 3, pada kedalaman atau H yang sama, bagaimana perbedaan ketinggian pada pipa U yang dihasilkan oleh air, minyak tanah, dan minyak goreng? Ya. Pada kedalaman yang sama. Berarti kalian diminta mengamati pada kedalaman yang sama. Bagaimana perbedaan ketinggian zat cair
pada pipa U. Sekarang perhatikan, zat cairnya berbeda-beda, massa jenisnya beda-beda. Yang paling besar massa jenis siapa di situ? Air. Kedua, minyak kelapa, dan yang ketiga, minyak tanah. Ibu minta kalian mengamati saja di situ pada kedalaman 12 cm. Semuanya dilihat di 12 cm. Sudah fokus ke 12 cm? Pada air, kelompok 1, berapa perbedaan ketinggian rata-ratanya? 10,22. Yang ini, yang apa namanya? Kelompok 2 berapa? 11,74. Udah ya? Ada beda ya? Beda nggak? Beda. Yang kelompok ketiga, berapa di situ kedalaman 12 cm pada minyak kelapa? 10,84. Dan yang terakhir, minyak tanah, kelompok 4 dan 5, 8,84 dan 9,96. Sekarang Ibu minta kalian melihat fokus ke kelompok 3, kelompok 2, dari kelompok 2 ya. 2, 3, dengan 5. Kedalaman 12 cm. Massa jenisnya semakin kecil kan, semakin ke bawah ya. Bagaimana dengan perbedaan ketinggiannya? Semakin apa? Semakin ke bawah, semakin apa? Perbedaan ketinggiannya maksud Ibu? Semakin kecil. Massa jenisnya juga semakin apa? Kalau kita baca dari bawah ke atas, ingat ya, yang dibaca kelompok ini ya, yang paling pinggir aja supaya gampang lihatnya ya. Kita baca dari bawah, dari minyak tanah dulu, kedalaman 12 cm. Sudah fokus? Massa jenisnya semakin besar, semakin kecil dari bawah? Semakin besar. Perbedaan ketinggiannya? Semakin? Ayo, yang 12 cm. 9,6, 10,84, dan 11,74 itu semakin apa? Semakin besar juga. Betul sekali jawaban kalian. Berarti apa jawaban nomor 3 tadi? Bagaimana tadi? Pada zat cair yang berbeda-beda, bagaimana perbedaan ketinggiannya? Berarti apa? Terkait analisis data nomor 3. Bacakan soal dan jawab. Ya. Untuk soal nomor 3 yaitu pada kedalaman H yang sama, bagaimana perbedaan ketinggian pada pipa U yang dihasilkan oleh air, minyak tanah, dan minyak goreng. Untuk jawaban kami yaitu semakin besar massa jenis, yaitu semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Iya, betul sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok itu. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, apa yang bisa kalian ambil dari percobaan ini? Ada yang mau membacakan? Silakan. Ya, kelompok 4. Dapat disimpulkan bahwa zat cair memiliki tekanan hidrostatis. Iya, zat cair katanya ternyata kesimpulannya zat cair memiliki tekanan hidrostatis. Ternyata kalian melihat adanya tekanan hidrostatis karena adanya perbedaan ketinggian pada selang U. Betul sekali. Kesimpulan yang kedua yang bisa kalian ambil apa? Ada yang mau bacakan? Kelompok lain mungkin? Kesimpulan nomor 2. Terkait dengan hubungan atau pengaruh kedalaman terhadap besarnya tekanan hidrostatis tadi. Kesimpulan dari tujuan nomor 2, semakin dalam tekanan pada suatu titik, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin dalam tekanan pada suatu titik, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin dalam tekanan pada suatu titik ya, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Ada yang mau melengkapi? Terima kasih kelompok 2. Atau ingin mengoreksi? Tadi katanya semakin dalam kedalaman, tekanan suatu titik ya. Yang tepat apa? Semakin dalam kedalaman suatu titik ya, bukan tekanan suatu titik ya.
Semakin besar kedalaman suatu titik, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Terima kasih atas kesimpulannya. Yang ketiga, yang terakhir, berkaitan dengan pengaruh massa jenis atau jenis zat terhadap tekanan hidrostatis. Ada yang bisa? Untuk jawaban kesimpulan nomor 3, semakin besar tekanan massa jenisnya, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Silakan duduk. Terima kasih. Katanya semakin besar, apa yang semakin besar? Massa jenis. Ternyata semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Terbukti dari hasil percobaan kalian yang luar biasa ini. Ternyata kalian sudah bisa melakukan percobaan dengan baik dan benar. Terima kasih atas kerjasamanya. Tepuk tangan buat kerja kelas kalian. Sekarang Ibu minta alatnya dipinggirkan dulu ke samping sini semuanya, diantar atau ke depan sini. Tadi kalian sudah menyimpulkan dengan cara kalian yang luar biasa bagusnya. Hanya mungkin kalian kesulitan merangkai kata-katanya ya. Sebenarnya kalian paham konsepnya ya? Iya, paham konsepnya bahwa semakin dalam semakin besar tekanan hidrostatisnya. Semakin besar massa jenis, semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Hanya perlu belajar merangkai kata-kata saja. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan untuk kalian tentang materi tekanan hidrostatis. Silakan disimak baik-baik. Apa yang perlu kalian catat? Boleh dicatat. Nah, waktu kita kelas 10, kita sudah ada belajar tentang tekanan zat padat. Yaitu apa? Tekanan tadi berbanding lurus dengan gaya, ya kan? Yang kalian jawab tadi, dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Ini kan rumusnya ya. Perhatikan ada wadah di sini. Wadah ini berisi zat cair. Nah, dasar tabung itu diberi tanda P, artinya ada tekanan di dasar tabung ya. Zat cairnya penuh dan wadahnya tertutup. Ya. Luas tabung, permukaan tabung atau luas alas tabungnya itu adalah A. Perhatikan di situ sudah ada ya. Dan jarak dari permukaan zat cair sampai ke dasar itu diberi dengan simbol apa itu? H. Seperti halnya zat padat, zat cair juga memiliki tekanan seperti yang baru saja kalian pelajari. Berdasarkan persamaan tekanan zat padat, P sama dengan F dibagi A, zat cair juga memiliki F. F itu apa? Gaya, betul sekali. Gaya apa yang dimiliki zat cair ini? Gaya berat. Ya. Gaya beratnya apa ini? Nih, gaya beratnya. M dikalikan dengan G. Massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Maka kita substitusikan itu ke dalam F tadi. Nah, F-nya menjadi massa dikalikan dengan gravitasi. Nah, sedangkan kalau kita kaitkan dengan konsep massa jenis, massa tadi apa? Massa jenis kan massa dibagi volume ya. Berarti kalau massa ini, massa jenis dikalikan dengan volume. Maka M menjadi massa jenis dikalikan dengan volume, dikalikan dengan percepatan gravitasi. Dibagi dengan luas penampang atau A-nya. Nah, kemudian volume wadah ini bentuknya apa? Tabung. Ingat, ini pelajaran SMP. Volume tabung itu apa rumusnya? Persamaannya. Luas alas dikalikan dengan, betul, dikalikan dengan ketinggiannya. Luas alasnya di sini apa? Simbolnya yang digambar itu, lihat gambar. Luas alas. Betul. Ketinggiannya H, itulah volumenya, sehingga persamaannya berubah lagi nih. Disubstitusikan lagi. Ini ketinggalan rho-nya ya, seharusnya ada rho di sini. Ibu perbaiki dulu. Nih, ada rho di sini.
Nah, ada rho di situ. Rho volumenya menjadi A dikali H. Dikalikan percepatan gravitasi dan dibagi dengan luas permukaannya, A tadi. Nah, karena di atas ada A, di bawah ada A, maka kalau dibagi sisanya menjadi rho GH. Paham sampai sini kenapa jadi rho GH? Rho itu adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah apa tadi? Kedalaman. Betul sekali. Maka inilah persamaan dari tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah massa jenis dikali dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan kedalaman. Ya. Nah, ingat nggak dengan peristiwa ibu buka tutup botol tadi? Ingat masih? Bocornya ketika kapan? Ketika dibuka, ketika ditutup berhenti ya, berhenti ngalir. Berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang membuat ketika dibuka dia bocor, ketika ditutup dia tidak bocor lagi? Nah, karena ini adanya tekanan mutlak. Ternyata dalam keadaan terbuka, ini ada wadah terbuka, ada wadah diisi zat cair, yang terjadi adalah dua tekanan yang mempengaruhi. Yang pertama tekanan hidrostatisnya, yang kedua adalah ini, tekanan atmosfernya, yaitu udara sekitarnya juga ikut memberikan tekanan. Ya, paham? Sehingga pada saat dibuka, dia bocor kenapa tadi? Karena adanya tekanan apa tadi namanya? Atmosfernya. Ya, sampai sini paham? Paham. Apa? Bagaimana cara mencari tekanan atmosfer? Tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu disebut juga dengan tekanan total. Artinya tekanan atmosfer tadi tinggal jumlahkan aja dengan tekanan hidrostatis yang rho GH tadi. Nah, ini. Besarnya tekanan atmosfer itu bisa dicatat 10⁵ Pascal. Nah, ada contoh soal. Tentukan besarnya tekanan hidrostatis yang dialami seekor ikan yang sedang berenang 3,5 meter di bawah permukaan air dalam akuarium yang berukuran 4 × 2 × 1 meter kubik jika massa air 68 kg. Ini ada contoh soal. Ada yang mau menjawab? Caranya supaya gampang, tulis apa biasanya? Diketahui. Benar. Apa yang kita ketahui dari soal ini yang pertama? Apa? Ayo, 3,5 itu apa? Lihat angka pertama. Apa? Kedalaman, betul. Yang pertama kedalamannya tulis, di situ diketahui H-nya. Nah, karena papan tulis kita tidak bisa dihapus papan tulisnya, maka kalian ditekan ibu yang tulis ya, menggunakan ini. Diketahui ya. Apa tadi yang diketahui? H ya, berapa? 3,5 meter ya. Apalagi? Volume itu simbolnya V. Berapa? 4 kali 3, kali berapa? Kali 2 ya? Kali 2 kali 1 meter kubik. Berikutnya apa lagi? Massa air M ya, 68 kilogram. Yang ditanya apa? Apa itu P? Tekanan? Iya betul sekali, tekanan hidrostatis. Atau P ya? Berapa? Berarti kalau kita jawab gimana? Persamaan tekanan hidrostatis tadi apa? Rho dikalikan G dikalikan dengan H, betul ya? Rho itu apa tadi? Massa jenis. Ingat massa jenis itu apa? Massa dibagikan dengan volume. Percepatan gravitasinya berapa dan ketinggiannya berapa? Kedalamannya berapa di sini? Sekarang kita hitung, massanya berapa?
68. Volumenya 4 kali 2 kali 1? 8. Percepatan gravitasi itu berapa biasanya? 10. Ya, kita gunakan yang gampang aja. Kedalamannya 3,5. Sekarang hitung saja berapa ini. Berapa? Silakan kalian hitung, Ibu langsung menulis ya. Ya, silakan. Jawabannya yaitu 297,5 Satuannya Pascal. Pascal, betul ya. Inilah jawabannya. Berikutnya adalah kita simpulkan kegiatan pelajaran kita secara keseluruhan. Yang pertama tadi kita akan menyimpulkan apa sih yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis tadi? Persamaannya kan rho P sama dengan rho dikali G dikali H. Rho adalah massa jenis, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Berarti yang mempengaruhinya apa saja mempengaruhi tekanan hidrostatis tadi sesuai percobaan kalian? Massa jenis dan kedalaman, ada lagi? Percepatan gravitasi. Betul. Tepuk tangan untuk kesimpulan pertama sudah terjawab. Yang berikutnya, peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis apa saja? Yang sudah kita bahas hari ini, apa yang kalian ingat? Peristiwa apa saja? Ada yang mau jawab pakai mikrofon mungkin? Ketika menyelam semakin dalam, semakin telinganya berdenging karena adanya, terjawab nggak? Tekanan hidrostatis yang semakin besar karena semakin ke dalam. Nah, sekarang yang waduk tadi dibuat semakin tebal. Tekanan air. Supaya menahan tekanan air. Yang semakin Mendalam. Besar. terjawablah juga kenapa bendungan itu dibuat semakin tebal, semakin ke bawah untuk menahan tekanan yang semakin besar, semakin ke bawah. Terima kasih untuk jawaban kalian yang bagus-bagus semua ya. Sekarang ada soal untuk kalian. Silakan cek WA kalian, Ibu kirimkan soalnya ya. Silakan cek WA kalian, sudah masuk belum? Sudah ya? Ya, silakan kalian kerjakan dulu soalnya yang di WA kalian. Satu orang satu, nanti dikumpulkan. Nah, ini dia soalnya ya. Tadi sudah Ibu kirimkan juga ke WA. Cuman supaya lebih jelasnya kalian supaya nggak tengok-tengok ke HP-nya. Ini bisa kalian cek. Nah, 3 soal ini ya. Kalian kerjakan. Ibu beri kalian waktu 15 menit cukup. Cukup ya? Ibu tunggu ya, silakan kerjakan, tulis namanya.
Silakan dikumpulkan karena waktunya sudah habis. Kumpulkan aja bukunya ke depan. Iya. Terima kasih karena sudah mengumpulkan jawaban kalian. Ada yang masih belum? Ya, Ibu tunggu ya. Ya, taruh aja di situ, taruh aja di situ. Iya, boleh. Ya, silakan nanti Ibu taruh. Iya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Silakan kalian pelajari, punya buku kan di rumah ya, buku paket yang Martin Kanginan dari Bu Nene ya. Silakan pelajari, di situ ada materi hukum Pascal, hukum Archimedes. Nanti Ibu juga akan kirimkan lewat WA materi dari modul Ibu ya untuk kalian sama LKPD-nya. Kita akan melakukan percobaan lagi di tempat yang sama, di tempat ini, di jam yang sama. Dan semoga lebih tepat waktu ya. Satu orang Ibu minta untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari berdoa. Berdoa selesai. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Pesan Ibu, tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan cuci tangan ya, jangan berkerumun, langsung pulang saja.